dipersembahkan oleh kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Sesuai dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto, sektor energi menempati urutan pertama yang menjadi perhatian pemerintah. Karena itulah, Indonesia terus berupaya meningkatkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan, terutama di sektor mineral dan batu bara. Upaya ini dilakukan beriringan dengan komitmen hilirisasi yang sudah berjalan masif sejak 2020. Saya membuat peta jalan hilirisasi, jadi 28 komoditas kita buat hilirisasi. Nah, itu total investasinya sekitar 618 miliar US dollar. Inilah yang menjadi pikiran Bapak Prabowo. Inilah yang menjadi perintah Bapak Prabowo kepada kami agar ini bisa dieksekusi sebagai mesin pertumbuhan. Saya mengambil contoh kecil, nikel dari sektor minerba. Tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya mencapai 3,3 miliar US dollar. Pada saat itu kita masih mengirim bahan baku. Dan memang negara-negara lain ini sudah candu kepada bahan baku atau material Indonesia. Sekarang ekspor nikel kita berapa? Hasil hilirisasi sudah mencapai hampir 34 miliar US dollar. Dari hanya 50 triliun sekarang mencapai 500 triliun. Bayangkan, negara dapat berapa itu PPh pasal 21, PPh badan kontraktor, royalti, multiplier efek dari ekonomi. Inilah yang membuat menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Indonesia memiliki kekuatan cadangan minerba yang perlu terus didorong agar semakin produktif dan meningkatkan peran kunci dalam industri mineral kritis dan strategis global. Di antaranya nikel, di mana negara kita menguasai 42% cadangan global dan menempati peringkat pertama produksi dunia. Timah dengan 24,3% cadangan global dan berkontribusi 15% dari produksi dunia. Indonesia juga memiliki potensi dan kontribusi dalam komoditas bauksit, emas, dan tembaga. Khusus untuk batu bara, berada pada peringkat 9 dunia dalam hal cadangan dan peringkat 7 dari sisi produksi global. Produksi batu bara, Pak, di 2015 itu hanya 461 juta ton. Dari 2015 ke 2023 sekarang, di 2023 kita sudah produksi kita, Pak, sudah mencapai 775 juta ton batu bara. Dan sekitar 500 sampai 600 juta ton kita ekspor, Pak. Selebihnya dalam negeri. Di 2015 itu PNBP kita 118,7 triliun. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar di 2023 hampir 300 triliun, Pak. Jadi 100% lebih. Total PNBP, Pak, dari 2015 sampai 2023 sudah mencapai 1.670 triliun rupiah, Pak. Jadi ini kerja-kerja dari Kementerian ESDM. Hampir 40% dari capaian tersebut merupakan kontribusi sektor minerba. Pendapatan negara bukan pajak PNBP yang dihasilkan terus bertumbuh signifikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2015, minerba berkontribusi sebesar 29 triliun dan pada 2023 mampu menyumbang 173 triliun. Secara akumulasi, sektor mineral dan batu bara memberikan kontribusi PNBP sebesar 658 triliun sejak 2015 hingga 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pertambangan berbasis teknologi dan digitalisasi agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Investasi yang dalam hal diwakili oleh sahabat saya, Pak Wakil Menteri Investasi, Saudara Todo. Ini teman saya di HIPMI. Kelihatannya acara kali ini Menteri sama Wakil Menteri Investasinya kader HIPMI semua kelihatannya ini. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 12 DPR RI yang sempat hadir. Makasih banyak Bapak Ibu semua udah hadir. Yang saya hormati Menteri SDM, ini senior yang hadir 2 orang, Pak Darwin Zahidi Saleh dan Bapak Jero Wacik, masing-masing Menteri Investasi 2009, 2011 dan 2011, 2014. Kita berikan aplaus kepada 2 senior ini. Saya yakin banyak pengusaha yang hadir di sini pasti IUP-nya ditandatangani oleh 2 senior ini. Jadi, makasih Pak atas kehadirannya. Tadi saya dengar bisikan dari Sekjen katanya himne SDM diciptakan oleh Pak Saleh katanya. Wah, luar biasa sekali. Yang saya hormati seluruh pejabat lingkungan Kementerian SDM dan kementerian lain yang hadir. Yang saya hormati Direktur Utama atau direksi dari semua perusahaan-perusahaan yang sempat hadir, ketua-ketua asosiasi di sektor sumber daya mineral, dan hadirin semua yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti Expo Minerba yang pertama kali offline. Bapak Ibu semua, yang pertama saya mau sampaikan bahwa potensi sumber daya alam kita ini kan besar. Dan khusus di Minerba, itu kontribusinya kepada negara yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen sangat luar biasa sekali. Untuk batu bara, konsumsi dunia itu 8,4 miliar ton konsumsi dunia. Tapi dari 8,4 miliar ini yang beredar di pasar itu tidak lebih dari 1,2 sampai 1,4 maksimum. 1 miliar sampai 1,4 miliar. Dan di China dari 8,4 itu 5,1 miliar ton dia pakai untuk bahan bakunya dalam rangka membangun industri hilirisasi. Nah, khusus di Indonesia kita produksi di 2023 itu kurang lebih sekitar 760 sampai hampir 800 ton. Dan itu kita ekspor kurang lebih sekitar 600. Kalau 600 berarti 35 sampai 40% dari total kebutuhan global yang beredar itu kontribusinya dari Indonesia. Dan pasti Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang memberikan kontribusi tersebut. Yang kedua, menyangkut dengan nikel. Kita nikel di tahun 2022-2023, data Badan Geologi Amerika mengatakan bahwa total cadangan nikel dunia di Indonesia itu ada 25%. Tetapi di 2024, bulan Maret April kalau nggak salah, itu Badan Geologi Amerika yang dijadikan sebagai referensi,
itu merevisi bahwa memang total cadangan nikel dunia yang ada di Indonesia itu 42%. Jadi memang ini adalah sebagai bentuk cadangan kita yang luar biasa sekali. Dan untuk PNBP dari sektor minerba di tahun 2014 itu hanya 29 triliun, tidak lebih dari 30 triliun. Sekarang sudah mencapai 170 triliun lebih. Dulu ini tidak terlalu dijadikan sebagai sumber pendapatan negara utama. Tapi sekarang ini 10% atau 11% dari total pendapatan negara, PNBP-nya itu dari sektor minerba. Kalau akumulasi PNBP dari SDM kepada pendapatan negara itu sebesar 300 triliun lebih, termasuk sektor hulu migas. Artinya apa Bapak Ibu semua? Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar kementerian yang menjalankan pasal 33 ini adalah Kementerian ESDM. Ini pasal 33. Seluruh kekayaan darat, laut maupun udara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan dikuasai oleh pengusaha. Ini harus kita satu frame berpikir. Negara menguasai, baru kemudian diberikan izin kepada pengusaha untuk mengelolanya dan pengusaha membayar pajak. Itu kira-kira frame-nya. Nah, dalam konteks itu kami diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa program Bapak Presiden Prabowo ke depan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%, 6, 7 atau 8%. Salah satu instrumen pertumbuhannya itu adalah hilirisasi. Jadi Bapak Ibu semua, saya harus jujur mengatakan bahwa tidak ada cara lain yang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan GDP dan pendapatan per kapita kita terkecuali dengan cara-cara terobosan baru. Dan hilirisasi adalah salah satu instrumen untuk menuju pertumbuhan tersebut. Nah, dalam perspektif itu, tadi himnenya ESDM dikatakan bahwa mengelola sumber daya secara bijak. Ini harus bijak. Bijak itu berarti tidak boleh jor-joran juga. Jadi bukan berarti RKAB banyak, itu kemudian yang bagus. Saya baru masuk, saya dulu pengusaha, saya pikir udah kita kasih aja RKB ini banyak-banyak. Ternyata bertentangan dengan himne Pak, yang Pak Saleh ciptakan. Harus mengelola dengan bijak. Karena kalau RKAB-nya banyak kita kasih, nilai daripada komoditas itu akan bisa turun. Jadi ini harus ada keseimbangan yang harus kita lakukan dalam rangka juga memberikan satu pemahaman bahwa RKAB banyak itu tidak mesti nilainya banyak, nilainya bagus. Coba kalau kita bikin RKAB-nya 1 miliar ton, pasti harga batu bara dunia itu pasti akan turun. Dan itu terjadi antara hukum permintaan dan penawaran. Termasuk dalamnya nikel. Saya diprotes banyak oleh orang, kenapa nikel ada satu perusahaan RKAB minta sampai 30-40% dari total RKAB. Produksi kita kan 150 juta ya Pak Dirjen ya. Untuk nikel ya. Ada satu perusahaan yang minta sampai 50-60 juta. Ini berarti kan nggak bijak dong. Ya Pak Saleh ya. Nah saya mau belajar sama senior-senior ini. Jadi harus ada pemerataan. Harus ada pemerataan. Supaya apa? Ada kontribusi bersama. Nah Bapak Ibu semua, dalam konteks itu, sebagai bentuk daripada menjalankan perintah Pak Presiden Prabowo, khususnya untuk menyangkut hilirisasi, kita sudah membuat roadmap hilirisasi. Ada nggak slide-nya ya? Ada nggak slide-nya? Slide roadmap hilirisasi. Jadi hilirisasi sebagai instrumen daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi itu yang paling banyak
91% dari 28 komoditas, itu total investasi sampai dengan 2035 sampai 2040 kita butuhkan Pak Todo, itu 618 miliar US dollar. Dari 618 miliar US dollar itu, sekitar 91% ada di Kementerian ESDM. Hulu Migas dan Minerba, tapi Minerba yang paling banyak. Minerba yang paling banyak. Hari ini kita dorong nikel. Nikel sudah menurut saya sudah pada rel yang benar. Tetapi tinggal kita mendorong tidak hanya sampai pada penciptaan nilai tambah di NPI. Kita sudah harus mendorong pada tingkat hilirisasi yang paling produk barang jadi. Contoh sekarang kita membangun ekosistem baterai mobil. Ekosistem baterai mobil sekarang mobil kita baterainya sudah ada 10 giga di Kerawang. Bulan ini kita prokursor sudah langsung kita ekspor ke Amerika, ke produk Tesla bulan ini. Nah, kemudian kita akan dorong kepada katoda. Nah, kita pingin di Indonesia salah satu negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang lengkap dari hulu ke hilir. Dari mining, smelter, HPAL, prokursor, katoda, baterai sel, sampai dengan recycle-nya. Dan ini sudah kita bangun kurang lebih sekitar 70-80% progresnya. Dan ini yang akan menjadi salah satu daya tarik investor untuk masuk dalam melakukan investasi di Indonesia. Nah, tapi nikel menurut saya tidak hanya pada konteks, ini kan ada dua, limonite dan saprolite. Kalau limonite ini khusus untuk baterai karena produknya HPAL. Dulu ini sampah ini sebenarnya. Dulu ini NI 1,3, 1,4 waktu saya masih jadi pengusaha waktu itu jadi OB. Barang gak dihitung. Tapi sekarang nilainya itu cukup luar biasa. Dan sekarang market di Indonesia membutuhkan itu. Nah, saprolite ini yang biasa bikin nikel matte dan turunan macam-macamnya. Bapak Ibu semua, kenapa waktu itu saya menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, saya katakan Pak, di China batu bara produksinya itu hampir semua dilakukan hilirisasi. Hampir semua. Kita 776 ton yang kita ekspor itu sekitar 600 ton. Tapi produk hilirisasinya masih sangat kecil sekali. Nah, ke depan kita akan mendorong batu bara sebagai bagian daripada bahan baku yang kita harus dorong hilirisasi. Ini penting karena DME, LPG kita impor 1 tahun itu 6 juta ton. Konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun. Industri dalam negeri LPG kita itu hanya 1,6 sampai 1,8 juta ton. Sisanya impor. Kita mau bikin gas, gasnya harus C3, C4. Dan di Indonesia itu sedikit. Maka kemudian kita dorong untuk DME. Dulu waktu saya jadi Menteri Investasi sudah pernah kita dorong ini DME. Di PT BA. Ada PT BA di sini. Tapi waktu itu katanya masih AUA gitu. Hati-hati yang pemegang PKP 2B. Syarat utama PKP 2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada. Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi. Alhamdulillah Allah kirim saya masuk di SDM. Ini biar mau lari sampai kemanapun saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain. Nah, Bapak Ibu semua, kita ke depan tidak bisa hanya kita mengandalkan ekspor komoditas mentah. Kita harus bangun hilirisasi. Begitupun boksit. Begitupun urusan timah. Memang kita lagi sekarang menata semuanya. Saya juga menyadari Bapak Ibu semua, bahwa kami di internal juga ada problem. Kami harus menyadari izin yang kurang transparan, modi yang kurang transparan, betul kan? Betul.
RKAB yang lambat. Betul kan? Nah sekarang saya minta Bapak Ibu semua, tolong kalau nyusun bikin RKAB, bikin modi, jangan pakai konsultan dong datang ke kantor kita. Bapak Ibu semua yang datang lah gitu. Karena konsultan itu yang membuat RKAB rap naik-naik itu barang. Seolah-olah ada titipan dirjen sekian, direktur sekian. Ini kan kita terakhir diperiksa sama aparat penegak hukum semua. Jadi itu maksud saya adalah kita sama-sama tertib. Tolong jangan terlalu urus pegawai saya. Karena sudah diurus oleh negara. Gaji mereka kemarin sudah naik 100%. Tolong jangan terlalu diurus mereka. Nah acara-acara seperti ini harus tetap dilakukan Pak Dirjen. Supaya apa? Kita mau dengar juga pikiran pengusaha ini apa sih? Apa maunya? Supaya kita saling membutuhkan. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Kita harus jalan bareng-bareng, nggak boleh sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, acara hari ini saya sangat mengapresiasi. Sekalipun saya baru tiba tadi malam, masih loyo-loyo dari Uni Emirat Arab. Begitu bicara tentang Minerba Expo, kita datanglah, kira-kira begitu, untuk ketemu sama Bapak Ibu semua. Karena kalau kita tidak urus Bapak Ibu, bisa-bisa PNBP kita turun. PNBP kita yang Bapak Ibu kasih ke negara, itu PNBP doang 170 triliun. 170 triliun. Belum PPH badan, belum PPN, belum PPH badan kontraktor, belum PPH pasal 21 karyawan. Dan karyawan paling banyak ini sebenarnya salah satu diantaranya adalah dari sektor Minerba. Kurang lebih sekitar 600.000 dalam catatan saya. Multiplier efeknya di daerah itu tinggi sekali. Jadi Minerba adalah salah satu instrumen pendongkrak ekonomi daerah. Nah ini kenapa kita saling harus sama-sama mendukung. Terakhir Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ke depan, saya udah minta Pak Dirjen Minerba, ada Dirjen Gakum ke depan. Dirjen Gakum ini terima kasih Bapak Ibu anggota DPR Komisi 12 atas dukungannya luar biasa. Kita kan tahu ada dokumen terbang. Bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah jangan kita baku tipu, kita sama-sama tahu ini barang. Nomor surat kadang-kadang surat pengantar KTP, kadang-kadang surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP. Sudah kita berakhir sajalah. Berakhirlah sudah permainan ini. Udah. Saya nggak mau tengok ke belakang lah, udah. Saya nggak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru. Saya pingin babak baru. Modusnya pun saya paham, bukan gak paham. Karena mungkin sebagian modus itu teman-teman saya yang buat. Dan ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik. Antara eksternal dan internal. Ya Pak Dirjen evaluasi juga karyawan kita. Gak mungkin itu terjadi kalau tanpa ada kolaborasi. Kolaborasi mantan bupati, kolaborasi mungkin juga mohon maaf pemerintah daerah, kolaborasi dengan oknum-oknum yang ada di Kementerian ESDM. Saya ingin mengatakan demi Allah di mimbar ini, cukup sudah. Jangan lagi buat gerakan tambahan. Saya mohon dengan hormat. Saya mohon dengan hormat. Karena waktu kami melakukan penataan pencabutan IUP 2078 IUP, ketika saya jadi Menteri Investasi, ini izin baru dicabut, IUP-nya sudah keluar. Saya bilang terlalu lincah ini permainan. IUP dalam status dicabut. Sudah ada IUP yang keluar. Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri SDM bayangan sampai bisa keluar IUP ini. Ternyata setelah dicek IUP backdate. Setelah dicek lagi,
Bupatinya siapa? Sudah meninggal. Jadi udahlah. Saya mohon dengan segala hormat dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan paksakan saya melakukan di luar batas kewajaran, nanti saya akan lakukan. Karena ini kita sama-sama tahu kartu ini. Soalnya saya jujur untuk kalian, teman-teman pengusaha khususnya. Saya ini kan bukan akademisi seperti Pak Jerowacik. Saya ini pemain lapangan. Jadi agak-agak paham-paham dikit. Saya mau tanya kepada teman-teman pengusaha, kita mau berakhir atau tidak ini? Kita mau berakhir atau masih bermain lagi nih? Ya udahlah, alhamdulillah kalau sudah berakhir. Jadi itu pesan saya. Dirjen Gakum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa. Dengan demikian maka penyelesaian konflik-konflik IUP sudah terselesaikan di Kementerian SDM. Supaya clear barang ini. Karena kalian lolos pun di pengadilan, begitu dicek oleh Dirjen Minerba, tidak masuk dalam data rekon, itu modinya nggak bisa dikeluarkan. Iya betul Pak Dirjen. Modinya nggak bisa dikeluarkan. Terus berdebat lagi. Ini kan MA sudah memutuskan, kok nggak dihargai oleh Dirjen Minerba? Padahal itu dokumen yang mohon maaf masih diragukan keaslian dan kebenarannya. Bapak Ibu semua, itu adalah titipan saya kepada Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa, saya udah minta kepada Dirjen Minerba, kita buat pertemuan rutin. Dan kita mau pakai semuanya teknologi agar transparan. Pak Bambang, terima kasih banyak. Pak Inspektur ini kemarin waktu PLT jadi Dirjen 1 tahun lebih. Coba bayangkan, Letnan Jenderal Marinir jadi PLT Dirjen Minerba 1 tahun. Itu artinya apa? Karena sudah bisa diatur, jadi sudah. Lama-lama saya turunkan juga tentara untuk atur kita aja kelihatannya. Kalau memang udah nggak bisa lagi ya sudah. Kita pakai gaya-gaya tentara saja. Tapi saya yakin, insya Allah di depan saya ini semuanya adalah orang-orang baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik, semua orang baik. Yang tidak baik itu hanya dia dan Tuhan saja yang tahulah kira-kira apa yang dia buat kira-kira. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan pada forum yang terhormat ini. Kami mohon dukungan teman-teman pengusaha, sampaikan kalau apa yang perlu kami bantu. Tetapi kalau ada sesuatu yang menurut teman-teman harus ada masukan dalam rangka perbaikan, kita juga akan selalu terbuka untuk kita melakukan perbaikan. Semuanya itu kita ingin dunia usaha tumbuh, teman-teman menciptakan lapangan pekerjaan, teman-teman menghasilkan pajak dan royalti, tapi juga negara akan menata agar ini lebih berkeadilan. Baik, pidato saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami mohon kepada Bapak Menteri untuk menuju ke tempat yang telah kami tetapkan, di mana berkenan Bapak untuk dapat meletakkan telapak tangan di area kup yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim, dan saya akan hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1. Telah resmi dibuka Minerba Expo 2024 dan boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Minerba menggerakkan Indonesia, dan kami mohon izin kepada Bapak Menteri berikut yang mendampingi untuk tetap hadir di atas panggung. Berkenan Bapak Menteri, selanjutnya adalah penandatanganan prasasti Rumah Sehat Basas Berau yang merupakan rumah sehat basas terbesar di Indonesia yang dibangun oleh PT Beraucol. Baik, kami persilakan Bapak Menteri untuk dapat menandatangani dan dimulai dari 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan juga Ibu. Dipersembahkan oleh